Maka dari itu di Mesir sekarang menjadi pelajaran bahwa hendaknya kita menghindarkan diri dari malapetaka. Jangan sampai kita ikut bersama-sama dengan orang-orang yang tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan akal sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Teman-teman sekalian yang berada di rumah, saya yakin banyak di antara kita pada hari-hari ini berada di rumah untuk melakukan pencegahan terhadap virus yang sangat berbahaya bagi kita semua. Banyak pertanyaan menyangkut berapa besar, berapa dalam tingkat keberagamaan seseorang dalam rangka menghadapi cobaan-cobaan yang seperti apa yang kita hadapi sekarang. Ada di antara guru-guru kita yang menganggap bahwa kita tidak perlu takut sama corona, yang kita perlu takut adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada salah dalam pernyataan bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada sedikit keliru kalau kita bandingkan atau sandingkan antara takwa kita, kedekatan kita kepada Allah, lalu kita tidak menghiraukan pencegahan terhadap wabah. Al-Quran banyak memberikan kita anjuran untuk kita menggunakan akal kita, menggunakan nalar kita, rasio kita di dalam beragama. Bahkan ada salah satu hadis yang berbunyi bahwa apabila engkau hendak mendapatkan kebaikan, maka ikutilah tuntunan agama tetapi menggunakan akal sebagai pertimbangan. Sehingga ada ucapan atau ungkapan, la dina liman la aqlalah, tidak sempurna agama seseorang kalau tidak menggunakan akalnya di dalam mengerti atau di dalam menghayati ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu hal yang memang dianjurkan dan itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi bagaimana untuk kita menghindarkan diri dari malapetaka? Bagaimana anjuran Al-Quran? Al-Quran menyebut jangan sama sekali engkau membinasakan diri atau menjerumuskan dirimu kepada kebinasaan. Apa yang dimaksud dengan hal ini adalah bahwa kalau ada hal-hal yang bisa membawa kebinasaan bagi kita, maka hendaknya kita hindari. Itu yang namanya kita tetap bertakwa kepada Allah, tetapi juga harus kita hindari kemungkinan-kemungkinan kita terpelosok ke kebinasaan. Apa yang terjadi pada akhir-akhir ini kita udah tahu bagaimana mulai di Cina, Italia, Iran dan sebagainya telah banyak korban dari virus ini. Nah, pemerintah sekarang menghimbau agar kita berada jauh dari kerumunan, agar kita berada jauh dari majelis taklim. Bahkan tokoh-tokoh utama, ulama-ulama di Mesir telah memberikan fatwa bahwa pada hari Jumat pun yang wajib kita lakukan salat Jumat, boleh kita tinggalkan untuk berikhtiar menghindarkan diri kita dari malapetaka coronavirus ini. Saudara-saudara sekalian, bahwa Al-Quran kalau kita teliti banyak sekali menggunakan kata-kata afala tubsirun, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau tafakkur, afala tatafakkarun, tidakkah engkau tadabbur, melakukan penelitian. Semuanya itu diharapkan dari umat manusia tidak saja menerima ayat-ayat suci dan tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi juga diajak untuk menggunakan rasionya. Mari kita kembali kepada anjuran Nabi. Anjuran Nabi pada saat ada wabah
Beliau bersabda, kalau ada wabah di satu negara, maka hindarkanlah dirimu dari wabah itu. Jangan masuk ke tempat itu. Dan mereka yang sudah ada di dalam, jangan keluar. Jadi boleh dianalogikan dengan anjuran pemerintah pada hari-hari ini agar kita berada di rumah masing-masing, tidak keluar karena dikhawatirkan ada penjangkitan. Kita bisa terjangkit dan orang lain juga bisa terjangkit. Apalagi virus corona ini sangat cepat dan sangat mudah untuk terjangkitnya seseorang. Saya ingin bercerita tentang seorang guru di Mesir, baru terjadi 2 hari yang lalu. Dan ini menjadi berita besar di Mesir bahwa seorang guru yang namanya Muhammad Salim meninggal setelah terjangkit virus corona ini. Sebelumnya dia kemana-mana mengatakan bahwa kita tidak perlu takut dengan corona ini. Corona ini akan hilang sendiri. Kita tidak perlu takut. Apa yang kita lakukan adalah kita takut kepada Allah semata. Dan akhirnya apa yang dia anjurkan kepada masyarakat terbukti bahwa dia kena sendiri. Dia meninggal dan anaknya pun tertular. Nah, maka dari itu di Mesir sekarang menjadi pelajaran bahwa hendaknya kita menghindarkan diri dari malapetaka. Jangan sampai kita ikut bersama-sama dengan orang-orang yang tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan akal sehatnya dan menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya. Saya kira ini penting sekali untuk kita perhatikan.